Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dahlia, saya dari kelas IBM UC Batch 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi dari kelas International Business. Dan materi kali ini adalah mengenai larangan ekspor nikel di Indonesia. Baik, langsung saja mari kita bahas materi kali ini. Pada tahun 1776, Adam Smith, seorang ekonom klasik, menerbitkan buku yang berjudul The Wealth of Nations, di mana salah satu prinsip yang ditawarkan adalah kebebasan pasar. Smith menyatakan bahwa dengan mengimplementasikan pasar bebas justru akan mendorong teralokasinya sumber daya dengan efektif dan efisien. Prinsip ini menolak campur tangan pemerintah karena justru akan mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Prinsip ini juga sering dikenal dengan laissez-faire, let it be. Namun ternyata mekanisme pasar bebas tidaklah selalu efektif dan efisien. Mengapa? Mengapa konsep pasar bebas tidak selalu efektif dan efisien? Karena yang pertama, minim informasi. Informasi yang dibutuhkan konsumen dan supplier tidaklah selalu tersedia, sehingga ada kalanya menimbulkan kelebihan atau kekurangan persediaan dalam pasar. Yang kedua, kompetisi tidak sehat. Kompetisi juga tidaklah selalu efektif. Persaingan yang tidak sehat seperti adanya monopoli akan sangat mengganggu keseimbangan pasar. Kemudian yang ketiga, isu lingkungan. Dampak buruk industrialisasi yang menyebabkan banyak limbah yang makin hari merusak lingkungan. Yang keempat, kebutuhan tak tersedia. Akan muncul kebutuhan masyarakat yang tidak bisa disediakan oleh pasar seperti fasilitas-fasilitas publik. Kemudian, untuk gagasan Keynes tentang intervensi pemerintah, jadi pada tahun 1930, John Maynard Keynes, perintis ilmu makroekonomi, mengeluarkan buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Gagasan ini dilatar belakangi oleh peristiwa Great Depression yang membuat tingkat pengangguran luar biasa tinggi. Keynes menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengeluarkan suatu negara dari kondisi resesi atau kondisi permintaan dan penawaran di bawah kapasitas optimal adalah dengan melibatkan pemerintah. Jadi, seperti yang saya bahas tadi mengenai larangan ekspor nikel Indonesia, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu nikel. Nikel merupakan sumber daya mineral yang menjadi komoditas strategis di pasar global karena nikel merupakan bahan baku penting bagi industri baterai keadaan listrik, industri baja, industri otomotif, dan pembangkit energi geothermal. Nikel dapat dicampur dengan berbagai logam lainnya sehingga dapat menghasilkan struktur yang tahan lama dan kuat, memiliki perawatan yang rendah dan dapat didaur ulang. Kelebihan nikel inilah yang menjadi salah satu logam dengan sifat tahan korosi dan oksidasi bahkan di suhu yang tinggi. Kemudian pada periode 2009 hingga 2019, pemerintah Indonesia melakukan beberapa langkah penting untuk melindungi dan mengoptimalkan pemanfaat nikel. Langkah-langkah ini fokus pada pengelolaan sumber daya alam, pengembangan industri hilir, serta meningkatkan nilai tambah dari komoditas nikel. Berikut adalah beberapa kebijakan yang diambil selama periode tersebut. Jadi, yang pertama, pada tahun 2009, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Pada tahun 2009 ini, undang-undang ini melarang ekspor mineral mentah termasuk nikel untuk mendorong pengolahan dalam negeri sehingga meningkatkan nilai tambah. Kemudian untuk 2014, pemerintah menegaskan kembali larangan ekspor biji mentah dan mendorong perusahaan tambang untuk membangun smelter atau fasilitas pengolahan di Indonesia. Sedangkan di tahun 2017, karena banyak perusahaan belum siap, pemerintah memberikan kelonggaran ekspor biji mentah dengan syarat mereka harus berkomitmen membangun smelter dalam waktu tertentu. Sehingga di tahun 2019, Permen SDM nomor 11 tahun 2019, pemerintah memperkuat kebijakan dengan melarang ekspor nikel mentah secara penuh, memastikan seluruh nikel diproses di dalam negeri untuk mendukung hilirisasi dan industri baterai. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memaksimalkan potensi nikel melalui pengolahan dalam negeri, menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar. Mengenai Indonesia digugat oleh Uni Eropa ke WTO, Indonesia memegang posisi strategis dalam industri nikel ini sebagai pemilik sumber daya nikel terbesar nomor 2 di dunia. Sehingga rantai pasokan nikel tampaknya akan terpengaruh signifikan oleh kebijakan Indonesia. Jadi pada tahun 2019, Uni Eropa menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait kebijakan proteksionisme Indonesia untuk larangan ekspor biji nikel. Uni Eropa menilai bahwa kebijakan proteksionisme Indonesia ini dapat memicu peningkatan harga nikel global yang dapat merugikan industri baja UE yang bergantung pada impor biji nikel mentah dari Indonesia. Indonesia merespon gugatan Uni Eropa tersebut dengan membela
kebijakan proteksionisme Indonesia dan mengklaim bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk nikel dan melindungi sumber daya alam yang terbatas. Indonesia juga menyatakan bahwa mereka telah memberikan perpanjangan waktu bagi perusahaan-perusahaan asing untuk membangun fasilitas pengolahan nikel di Indonesia sejak kebijakan larangan ini diberlakukan pada tahun 2014. Jadi, apa sih keuntungan dari kebijakan proteksionisme Indonesia? Keuntungan pertama yaitu didapati fasilitas pengolahan biji nikel beserta teknologinya untuk dapat menghasilkan produk olahan nikel yang berkualitas dari Indonesia. Nikel yang dihasilkan smelter memiliki kualitas yang lebih baik dan harga jualnya yang tidak murah memungkinkan keuntungan ekspor yang lebih signifikan dibandingkan nikel mentah. Kemudian untuk keuntungan yang kedua, kebijakan proteksionisme ini dapat memberikan dampak pada pengembangan industri hilir terkait pengolahan nikel. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk meningkatkan investasi di industri hilir nikel, khususnya dalam perluasan sektor baterai listrik. Dan berdasarkan data BPS tanggal 18 September 2022, nilai ekspor komoditas turunan nikel meningkat signifikan sejak pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor biji nikel di awal tahun 2020. Hal ini terlihat dari nilai ekspor komoditas turunan nikel pada Januari sampai Agustus 2022 yang mencapai 12,35 miliar US dollar atau tumbuh hingga 263% jika dibandingkan tahun 2019. Sebelum memberlakukan larangan ekspor biji nikel, nilai ekspor hanya mencapai 3,4 miliar US dollar. Demikian dengan materi yang telah saya sampaikan kali ini, semoga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Saya akhiri pembahasan kali ini, sekian dan terima kasih.